Bapak Ibu lihat ini lukisan pertama. Ini pintu masuk gereja. Di atasnya ada banyak sekali anak yang mukanya berbeda-beda. Dan apalagi ada lambang-lambang dari macam-macam negara yang berbeda-beda. Itu dari segala bangsa ada umatnya Tuhan. Amin. Kita masuk, silakan. أدخل هنا بعد إذنك. Jadi kita duduk sekarang di dalam gereja yang namanya Heavenly Church. Katedral atau gereja surgawi. Heavenly Church. Semua lukisan yang ada di gereja ini Bapak dan Ibu, itu kisah-kisah dari Alkitab, mulai dengan Kejadian sampai Wahyu. Kalau kisah-kisah yang tertulis di Kejadian berada lukisannya di paling belakang lantai kedua di atap juga. Kalau nanti kita mendekati lukisan-lukisan itu, kita bisa melihat Adam, Hawa saat mereka diusir dari Taman Eden, dan ada juga bahtera kapal Nuh. Ada lagi Abraham yang terima 3 tamu di tendanya yang melambangkan Trinitas. Bapak dan Ibu, lukisan-lukisan cantik ini ada yang di kaca, ada yang di dinding, ada yang di atap. Untuk melukis lukisan secantik ini paling sulit kalau di atap. Ya, paling sulit itu yang di atap gereja. Dari sini kita bisa melihat lukisan terbesar itu di kaca itu Raja Daud. Dan kisah Raja Daud sejak kecil, itu di atasnya lagi ada Goliat sama Daud. Kita lihat ya. Dan kisah Raja Daud sampai akhir. Di depan kita Bapak dan Ibu, kita lihat memang ada 2 meja besar. Kalau 2 meja besar ini, satunya menghadap ke depan, satu lagi menghadap ke jemaat. Kalau di gereja Koptik Ortodok Bapak dan Ibu, buku-buku lagu atau liturgi rohani gereja ada 2 bahasa. Bahasa Koptik itu bahasa asli orang Mesir, termasuk saya, bahasa Koptik. Jadi bahasa Koptik kami jaga terus supaya tidak hilang, tidak mati. Dan bahasa Arab, karena bahasa Arab itu merupakan bahasa baru untuk negara Mesir sejak abad ke-8 Masehi. Jadi ada 2 bahasa. Dan ketika jemaat beribadah, berdoa, mereka semua termasuk imam hadap ke depan. Oke. Dan biasanya juga Bapak dan Ibu, gereja Koptik Ortodok dibangun supaya depannya itu arah yang menghadap ke timur. Karena apa? Ada tertulis dalam Alkitab bahwa kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kalinya dari timur. Seperti matahari yang sinarnya terbit dari timur.
Terus kalau firman Tuhan dibaca, jadi imam atau para diakon menghadap ke jemaat. Atau saat berkhotbah juga. Karena gereja ini baru, maka tidak ada mimbar seperti mimbar tua yang kita lihat di kota tua di Kairo. Tapi mimbar yang ada sekarang di gereja itu meja besar yang menghadap ke jemaat. Imam berkhotbah di sini atau firman dibaca di sini. Terus kita lihat juga ada kursi. Kalau hierarki di gereja Koptik itu ada pastor yaitu pendeta. Kalau pendeta ada juga kepala pendeta atau ketua pendeta, itu boleh menikah kalau di gereja Koptik Ortodoks. Ada atasannya lagi itu uskup dan kepala uskup dan paus. Kalau uskup, kepala uskup atau paus itu mereka dipilih dari para rahib atau para biarawan yang tidak menikah untuk seumur hidup. Tapi pendeta-pendeta biasa menikah di gereja Koptik. Kita lihat ada juga patung dua singa lagi. Kenapa ada banyak singa di gereja ini? Dan dia menulis Injil Markus di Mesir tahun 62 masih. Artinya gereja Koptik didirikan oleh Rasul Markus. Dan menurut apa yang tertulis dalam Wahyu, ada yang namanya 4 makhluk. Empat makhluk itu yang berkepala berbeda-beda. Ada kepala manusia, ada kepala singa, ada kepala bukan sapi tapi apa namanya? Yang jantan, lembu, dan ada kepala burung Raja Wali. Rasul Markus waktu menulis Injil Markus menggambarkan Tuhan Yesus sebagai Raja Yehuda. Itu sebabnya, itu simbolnya singa dari Yehuda, singa Yehuda. Itu sebabnya kalau kita lihat singa itu artinya simbolnya Injil Markus. Dan itu simbol yang sering dipakai di gereja Koptik karena itu artinya singa Yehuda. Dan Rasul Markus menulis Injil Markus cerita banyak hal tentang singa Yehuda. Di sini Bapak dan Ibu kita lihat banyak lukisan yang terkait dengan perjalanan ziarah kita. Mulai dengan lukisan terbesar yang di paling bawah ada nama Musa. Itu yang di kaca. Nama Musa. Musa ini lukisannya yang besar. Kita lihat ada sepatunya di depan, jadi dia sudah lepaskan sepatu. Dan dia memegang 2 loh batu, 10 perintah Allah. Itu juga bahasa Ibrani, karena bahasa Ibrani bahasa asli Alkitab Perjanjian Lama. Terus di belakang Musa kita lihat ada sungai Nil sama kuil-kuil piramid Mesir kuno. Jadi ini kita lihat jadi Musa yang lahir di Mesir dan Musa dididik dalam segala hikmat Mesir. Tapi lukisan-lukisan lainnya ini kisah Musa sejak kecil. Ini kita lihat ada putri Firaun. Ibu Musa yang membuat keranjang. Dan kita tahu bahwa keranjang itu dibuat dari tanaman papirus. Dan putri Firaun menemukannya dan menemukan bayi di dalamnya sedang nangis. Dia menaruh rasa iba terhadap bayi itu. Dan Miriam dengan cukup berani pergi dengan cepat ke putri Firaun. Dan dia tanya, apakah putri Firaun memerlukan seorang wanita Ibrani untuk menyusui bayi itu atau tidak? Hal itu langsung diterima oleh putri Firaun. Terus lukisan yang di atasnya lagi. Bapak dan Ibu, semak berapi, semak belukar yang menyala tapi tidak terbakar. Bapak dan Ibu, Musa tinggal di istana Firaun selama 40 tahun. Besok saya akan cerita dengan lebih panjang lebar. Tapi
Sesudah 40 tahun, dia harus melarikan diri ke keliling daerah Sinai ini, Bapak dan Ibu. Dan 40 tahun lagi dia menjadi gembala domba kambing mertuanya Yetro di gurun ini. Pada suatu hari, dia melihat ada sebuah semak yang menyala, tapi tidak terbakar. Suatu penglihatan yang hebat. Dia mau mendekati semak berapi itu, dan tiba-tiba Tuhan berbicara dengan dia, katanya, firman-Nya, lepaskanlah kasutmu dari kakimu, karena tanah di mana kamu berdiri adalah tanah kudus, tanah suci. Bapak dan Ibu, tanah suci itu adanya di mana? Itu di sekitar kaki Gunung Sinai yang besok kita akan melihatnya. Jadi, Bapak dan Ibu, Tuhan berfirman tentang Mesir, tanah suci, tanah kudus. Sebelum Yerusalem, Yeriko, Bethlehem, Nazaret disebut kota-kota suci, Tuhan telah berfirman tentang bagian Mesir ini, tanah kudus. Itu berkat luar biasa buat Mesir. Terus Bapak dan Ibu, lukisan yang di atasnya, bangsa Israel menyeberang laut, Teberau, waktu lautnya terbelah. Di atasnya lagi kiri dan kanan 2 loh batu. Oke. Terus Bapak dan Ibu, bangsa Israel selama 40 tahun berputar-putar di gurun yang sunyi itu. Dan ada banyak peristiwa terjadi yang terkait dengan daerah Sinai ini. Sebelum mereka menuju ke Sinai, mereka sampai di satu daerah namanya Rafidim. Kalau Rafidim itu di Keluaran pasal 17. Kalau Bapak dan Ibu nanti cek Keluaran pasal 17. Di Rafidim itu ada 2 peristiwa terjadi. Satunya, ketika bangsa Israel haus akan air. Dan Musa memukul batu lalu air keluar. Bayangkanlah Bapak dan Ibu di padang gurun yang gersang seperti itu yang kita lihat tadi di jalan. Tidak ada air, jarang sekali hujan. Tapi tiba-tiba air keluar sehingga jadi seperti sungai di tengah padang gurun ini. Itu tidak tertulis. Kenapa? Ada suku namanya Amalek. Suku Amalek datang melawan berperang Israel. Kita tidak tahu alasannya kenapa, tapi mungkin kemungkinan besar karena orang Beduin perlu air, mereka mau menguasai air itu, maka mereka datang untuk melawan bangsa Israel. Tapi apa yang terjadi? Itu yang lukisan paling atas, Musa memukul batu lalu air keluar. Lukisan paling bawah, peristiwa yang kedua di tempat yang sama, Musa menyuruh Yosua untuk menyiapkan anak atau orang muda yang bisa berperang. Tapi Musa, Harun, dan Hur naik ke atas sebuah bukit. Mereka memandang, 2 sisi yang berperang. Musa mau mendoakan mereka supaya mereka menang. Musa sebagai manusia mau berdoa, dia mengangkat 2 belah tangannya seperti ini, Bapak dan Ibu. Ini tanda apa, Bapak dan Ibu? Tanda salib. Keselamatan kita melalui salib. Jadi Bapak dan Ibu, keselamatan pasti ada di salib. Artinya dalam penderitaan itu pasti ada keselamatan. Jadi Musa sebagai manusia jadi capek, lelah. Dia menurunkan tangannya, tapi dia melihat seketika dia menurunkan tangannya, bangsa Israel kalah. Dia harus mengangkat 2 belah tangannya sekali lagi, tapi capek lagi menurunkannya. Dan dia mengerti, dia tidak boleh menurunkan tangannya sampai pada akhirnya bangsa Israel harus mengalahkan suku Amalek.
Itu sebabnya Harun dan Hur mereka membantu Musa seperti apa yang kita lihat di gambar ini. Menumpang dua belah tangannya kiri dan kanan. Satu di sisi yang kanan, satu di sisi yang kiri. Terus lukisan yang di tengah kita lihat ketika bangsa Israel jatuh dalam dosa, Tuhan mengirim ular-ular. Kita lihat ada ular-ular di bawah mereka ya. Ular menggigit. Tapi Tuhan kita yang maha berbelas kasihan, Bapa dan Ibu, Tuhan menyuruh Musa untuk membuat ya patung atau ular tembaga. Ular tembaga itu seperti apa yang kita lihat di gambar itu, sehingga barang siapa yang digigit ular daripada mati dia hidup kalau langsung memandang ular tembaga. Jadi Bapak dan Ibu, banyak peristiwa terjadi di Mesir dan kita lihat kisah-kisah Alkitab di gereja Heavenly Church. Saya mau menunjuk beberapa gambar ini lagi. Lihat, ini Tuhan Yesus atas perahu dan ada ombak dan angin. Dan Tuhan Yesus menyuruh angin dan laut untuk berdiam. Maka angin dan laut taat kepadanya. Terus satu lagi, orang buta yang minta belas kasihan dari Tuhan Yesus, akhirnya Tuhan Yesus bikin dua mata baru dan dia bisa melihat. Jadi Bapak dan Ibu, kalau saya cerita tentang banyak lukisan yang ada di gereja ini nggak selesai-selesai. Tapi Bapak dan Ibu bisa, kalau ada yang mau doa singkat silakan, ada yang mau foto-foto silakan Bapak dan Ibu.